Maka kegiatan ini kami ulang lagi ya. Oke teman-teman, perkenalkan saya Denisa Zahra, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Salatiga, sekaligus sebagai fungsionaris dari HMPS Perbankan Syariah periode 2022. Narasumber kita pada sore hari ini ialah Kak Muhammad Sifaudin. Apakah Kak Sifa bisa bergabung pada live saat ini? Sebentar ya teman-teman, kita menunggu narasumber kita terlebih dahulu. Sebelumnya, narasumber kita ini adalah mahasiswa berprestasi dari program studi Perbankan Syariah dan sekaligus sebagai fungsioner dari HMPS Perbankan Syariah periode 2022. Mas Pak, gimana caranya bergabung? Halo Kak Siva, selamat sore. Halo Denisa, selamat sore. Apa kabarnya Kak sekarang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga Kak Siva selalu sehat ya, puasanya juga lancar. Amin, amin. Terima kasih. Baik Kak, pada kali ini kita akan berbincang-bincang santai, atau lebih tepatnya diskusi mengenai finance, Islamic finance milenial di bulan Ramadan. Sebelum memasuki diskusi, izinkan aku Kak untuk memperkenalkan Kak Syifa kepada teman-teman semua. Baik, beliau adalah Kak Syifa dari program studi Perbankan Syariah. Beliau adalah mahasiswa berprestasi yang mana juga sebagai fungsionaris dari HMPS Perbankan Syariah. Kak Syifa boleh cerita sedikit nih Kak mengenai pengalaman menjadi mahasiswa di Perbankan Syariah. Oke, terima kasih Denisa atas waktunya ya. Perkenalkan bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal aku ya, karena aku juga bukan orang yang terlalu famous di FEBI atau bahkan di lingkup perbankan syariah sendiri gitu kan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifaudin. Saya asalnya dari Grobogan, lebih tepatnya dari Desa Brabu, Tanggung Harjo. Itu saya mahasiswa PBN Salatiga itu mulai tahun berapa ya? Tahun 2020 lah saya masuk. Tahun 2021 awal kayaknya. Jadi mungkin untuk sekarang masih semester 4. Dan alhamdulillah untuk mungkin pengalaman menjadi mahasiswa ya masih menjadi mahasiswa online. Dan alhamdulillah mungkin besok tanggal 9 Mei ya. Tanggal 9 Mei kita sudah bisa bertatap muka. Jadi mungkin teman-teman apalagi angkatan 2021, angkatan 2022 ini kan mungkin sudah bosan juga gitu kan mengikuti perkuliahan secara daring. Mungkin nanti ketika luring jangan sampai kaget ya, jangan apa ya istilahnya, jangan sampai menurun lah keaktifan kalian. Mungkin ketika daring kalian sudah istilahnya aktif berkuliah secara mungkin WAG. Kalau kebiasaan di IAIN itu masih WAG. Menurut saya perkuliahan WAG itu efektif gak efektif. Kadang kita tuh WAG cuman baca-baca tok, tapi kadang untuk public speaking itu masih kurang banget. Tapi mungkin terkait intelektual, mungkin terkait literasi, walaupun secara online, insya Allah sebagai seorang mahasiswa kita memiliki kesadaran lah untuk itu. Mungkin untuk pengalaman apa sih? Mungkin di tahun 2020 awal aku semester 1 itu pengalaman menjadi mahasiswa kebanyakan ya dari HMPS Perbankan Syariah gitu kan. Itu pertama kali aku mengikuti organisasi dan alhamdulillahnya waktu itu di semester 1
langsung keterima tuh, langsung keterima. Itu masih inget banget itu pertama kali yang mewawancarai ataupun yang mengajak itu Mbak Vira, itu demisioner HMBS Perbankan Syariah di tahun lalu. Mbak Vira, siapa lupa apa namanya, pokoknya Mbak Vira itu pertama kali ngajak gitu kan, ini ada pendaftaran pengurus HMBS nih, boleh ikut. Kayaknya semua mahasiswa itu diajak ya. Alhamdulillah aku tertarik ikut. Waktu itu alhamdulillah langsung keterima. Itu mungkin untuk pengalaman menjadi mahasiswa di organisasi lain ya selain HMPS, aku juga turut aktif di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa tingkat institut, yaitu adalah KSIN Salatiga. Itu juga merupakan salah satu organisasi yang pertama kali aku kenal ketika di lingkungan kampus selain HMPS Perbankan Syariah. Dan menurut aku pribadi, kenapa alasan aku aktif gitu kan di organisasi, bahkan sampai dapat apa istilahnya sindiran dari teman-teman gitu kan, dirimu itu menjadi mahasiswa itu malah kayak organisasi di samping kuliah gitu kan, bukan kuliah di samping organisasi gitu kan, karena terlalu aktifnya di organisasi. Karena menurut aku pribadi ya, ketika menjadi mahasiswa kamu harus lebih aktif gitu kan, sampai dapat julukan jadi aktivis kampus lain sebagainya. Menurut aku lebih asik gitu kan ketika kita bisa kumpul sama teman-teman, sering diskusi dan lain sebagainya. Itu mungkin pengalaman aku ketika kuliah sampai semester 4 ini di 2 organisasi itu. Alhamdulillah untuk sekarang itu merambah ke organisasi eksternal, yaitu adalah FOSE. Kalau teman-teman tahu ya, FOSE itu Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Jadi organisasi-organisasi yang aku ikuti ya sesuai dengan passion aku gitu kan, di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi untuk organisasinya ya yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Dan mungkin untuk pengalaman experience baru di semester 4 ini, alhamdulillah kemarin itu diberikan sebuah kesempatan untuk lebih turut aktif lagi di organisasi FOSE di tingkat nasional. Itu menjadi duta literasi ekonomi syariah. Itu juga nggak nyangka banget, karena kan waktu itu ketika ada open recruitment duta literasi itu sekitar jangka waktu 2 minggu itu harus penyelesaian syarat administratif, kemudian setelah itu lolos administratif kita langsung wawancara gitu kan, dan lain sebagainya. Dan saingannya itu bukan apa istilahnya ya, saingannya itu bukan hanya 5 kampus, 10 kampus, tapi itu secara nasional itu kan dari berpuluh-puluh kampus di Indonesia gitu kan. Tapi alhamdulillahnya dari AIN itu ada 2 yang terpilih. Yang satu itu mahasiswa Fakultas Syariah, itu alhamdulillahnya ada 2 kandidat mahasiswa IAIN yang terpilih menjadi 16 besar duta literasi ekonomi syariah FOSE nasional di tahun ini. Gitu. Mungkin pengalamannya itu. Untuk pengalaman experience lain di bidang akademik jangan ditanyakan ya, karena menurut aku pribadi akademikku sendiri di perkuliahan dari ini tidak begitu menorehkan prestasi yang bisa dibilang memuaskan. Tapi untuk di bidang non akademik sih alhamdulillah lah, melalui organisasi-organisasi seperti HMPS, seperti KACI, itu mengikuti beberapa ajang perlombaan. Mungkin untuk prestasi terbesar sih kemarin alhamdulillah itu dibimbing oleh dosen Bapak Saiful Anwar, itu bersama tim di mahasiswa PB juga, itu kolaborasi 3 program studi gitu kan, dari Prodi AKS, Prodi ES, dan juga Prodi Perbankan Syariah. Itu mengikuti call for paper di UI. Itu sebuah agenda Syariah Economic Competition Days yang kalau nggak salah ke-20 tahun. Alhamdulillah itu juara 2 di bidang academic paper, dan juga menjadi salah satu tim terbaik. Ini sangat menarik. Kenapa kemudian kita menjadi tim terbaik, tapi kita itu jadi juara 2 gitu kan. Itu kan menjadi sebuah hal yang gimana nih, tim terbaik tapi kok juara 2. Menurut saya pribadi mungkin penilaian juri adalah paper daripada IAIN Salatiga ini adalah satu-satunya paper yang menggunakan metode penelitian, yaitu adalah kuantitatif. Gitu. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang membuat kita itu menjadi best team for academic paper gitu kan. Karena memang di FEBI sendiri untuk terkait penelitian seperti jurnal, skripsi, dan lain sebagainya,
di bidang ilmiah memang kita fokusnya di kuantitatif, dan dari Bapak Saiful sendiri sebagai pembina membimbing kami waktu itu memang menyarankan untuk kuantitatif saja gitu. Itu sih mungkin experience aku di bidang akademik, nggak usah ditanyakan, nggak usah aku ceritakan gitu kan, karena memang tidak begitu menorehkan apa ya istilahnya hasil yang memuaskan. Ya standar-standar mahasiswa lah. Tapi mungkin ketika di bidang non akademik, alhamdulillah masih bisa berkompetisi untuk diri aku pribadi gitu. Wah, sangat memotivasi sekali ya, Kak. Dari prestasi-prestasi yang pernah digapai Kak Siva. Semoga teman-teman di sini bisa termotivasi dan bisa nantinya mengembangkan bakat dan minatnya untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Baik Kak, untuk selanjutnya sebelum memasuki diskusi, aku ingin membacakan topik pembahasan kita pada sore kali ini, yaitu yang pertama mengenai mindful finance, kemudian yang kedua mengenai mengenai tekanan finansial dan kesehatan mental milenial, dan yang terakhir mengenai perencanaan mahasiswa. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai pada mindful finance. Nah, Kak Syifa kan dari mahasiswa perbankan syariah nih. Kira-kira bagaimana sih Kak ciri-ciri finansial milenial yang mindful gitu? Dalam artian tuh penggunaannya baik, tidak boros gitu ya Kak? Oke, mungkin ini sedikit cerita dulu ya Denisa sebelum kita masuk ke topik. Ini sebuah program kerja dari Divisi Wacana. Syariah Banking Talk ini merupakan sebuah program kerja yang 2 kali ditolak loh sebenarnya. Syariah Banking Talk ini adalah program kerja yang aku usulkan di 2 organisasi berbeda, dan itu ditolak semua. Jadi dalam artian bahwasanya di 2 organisasi itu tidak menerima Syariah Banking Talk ini karena menurut mereka buat apa sih kemudian Syariah Banking Talk ini ada gitu kan, dan lain sebagainya, mungkin kemanfaatannya belum tentu dirasakan dan lain sebagainya lah mungkin itu. Dan alhamdulillahnya ketika aku mengusulkan Syariah Banking Talk ini di Mas Perbankan Syariah, itu langsung diterima gitu kan. Itu aku berterima kasih banget kepada teman-teman Divisi Wacana gitu kan, yang lain yang mau menerima usulan program kerja aku Syariah Banking Talk ini, dan diharapkan memang karena ini sebagai pembuka untuk materinya juga dari aku sendiri, diharapkan memang nantinya Syariah Banking Talk ini bisa lebih dimasifkan lagi untuk terus ada. Mungkin tidak hanya 1 periode 2 kali, tapi bisa mungkin setiap bulan dengan topik pembahasan yang berbeda dan lain sebagainya. Gitu. Sebenarnya Syariah Banking Talk ini merupakan sebuah forum diskusi dan juga sebuah forum konsultasi lah. Dalam artian bagaimana kemudian mahasiswa perbankan syariah ini mampu untuk sedikit mengamalkan ataupun sedikit mendakwahkan ilmunya ketika di bangku perkuliahan kepada teman-teman yang lain. Apalagi untuk jangkauan Syariah Banking Talk ini adalah followers daripada Instagram HMBS Perbankan Syariah, dan juga masyarakat secara umum lah, mungkin ketika ada masyarakat yang join tertarik untuk mengikuti forum ini. Jadi kemudian masuk kepada tema, kenapa kemudian aku kok berinisiatif untuk mengangkat sebuah tema, yaitu sharing financial milenial di bulan Ramadan, karena mengingat bahwasanya kita sebagai mahasiswa perbankan itu adalah mahasiswa yang berfokus pada pengembangan daripada keuangan syariah itu sendiri, yang mana untuk market share daripada perbankan syariah itu masih sangat belum mencapai pada target daripada lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Nah, kemudian bagaimana kemudian dari kita sebagai mahasiswa ya, yang nantinya akan memegang kendali daripada lembaga-lembaga keuangan syariah itu mampu untuk turut andil aktif, turut untuk membantu mengembangkan market share daripada perbankan syariah itu sendiri. Nah, langkah awal aku untuk memulai dakwah itu, untuk memulai
langkah baik ini, yaitu adalah melalui syariah banking ini dengan mengangkat tema sharing Islamic financial daripada milenial gitu kan. Karena menurut aku pribadi, tiga topik yang kemudian kita angkat nanti, yaitu yang pertama adalah mindful finance, yaitu adalah sebuah tingkat kesadaran ya daripada diri kita pribadi sebagai generasi, sebagai generasi I generation sih sebenarnya. Bukan, kita itu udah nggak masuk generasi milenial loh, ternyata kita itu udah masuk Generasi ke Z. generasi Z ya gitu. Benar banget, generasi Z. Karena generasi Z itu adalah generasi yang lahir di tahun 1996 sampai dengan tahun 2010. Nah, kita kan di antara tahun 2000 sampai tahun 2002 lah fungsionaris PMPS ya. Itu mungkin dari tahun itu, berarti kita itu sebenarnya I generation ataupun lebih sering kita kenal dengan generasi Z gitu. Jadi bagaimana kemudian nanti kita akan coba sharing, mungkin aku sedikit sharing lah tentang apa yang aku baca tentang mindful finance, kemudian tentang financial stress ataupun ketidakyakinan terkait finansial pribadi dan juga kesehatan mental gitu kan. Dan juga yang terakhir nanti akan ada sebuah charity planning di bulan Ramadan, apalagi kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, lebih tepatnya kita sudah memasuki 17 Ramadan ya. Itu bagaimana kemudian kita mampu untuk berlomba-lomba untuk bersedekah, berzakat yang menjadi sebuah kewajiban gitu kan. Kemudian berinfak ataupun bahkan bagus-bagus kita mampu untuk berwakaf gitu. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini kan ketika kita beramal, mengamalkan harta kita demi kebaikan di jalan Allah, itu kan pahalanya bisa 10 kali lipat, berkali-kali lipat lah seandainya gitu. Jadi terkait pertanyaan Mbak Denisa tadi ya, terkait apa sih kemudian yang menjadi kriteria daripada seorang ataupun seorang milenial ya yang memiliki mindful finance, itu kesadaran finansial. Sebelum masuk itu, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, yuk kita coba sedikit mengolah apa istilahnya ya, kasus-kasus yang terjadi di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mana sebagai bagian daripada iGeneration, kita sudah sangat terbiasa lah istilahnya untuk membeli barang dan juga jasa via online. Pasti Denisa juga pernah tuh. Kemudian ketika kita melihat iklan, tidak hanya sekarang itu iklan itu tidak hanya di sudut-sudut jalan, di pinggir-pinggir jalan, kemudian di emeran toko dan lain sebagainya, tapi iklan itu sekarang lebih masif banget memasuki ranah personal kita, apalagi di handphone. Bahkan ketika teman-teman memainkan game offline, tapi data teman-teman itu masih aktif, itu kan iklan-iklan bisa masuk gitu kan, bisa masuk dengan leluasa. Iya, bener banget, bisa masuk dengan leluasa tanpa istilahnya kita izinkan. Jadi orang permisi nih, tapi iklannya ini muncul, dan iklannya itu boros banget data. Kemudian juga di Ramadan ini ya, kita berbicara tentang Ramadan, ini akan banyak banget istilahnya marketplace, kemudian online shopping yang akan apa istilahnya, memberikan big sale, flash sale, midnight sale, kemudian Shopee Ramadan sale dan lain sebagainya, itu yang itu akan menarik minat kita sebagai seorang konsumen, yang mana itu akan menumbuhkan minat keputusan kita untuk membeli suatu produk. Tapi yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah kita benar-benar butuh produk itu kan menjadi pertanyaan, dan itu akan sangat berkesinambungan dengan pertanyaan daripada Mbak Denisa tadi. Kemudian seperti balik ke pertanyaan tadi, apakah kita benar-benar butuh produk itu, sehingga daripada marketplace tersebut selalu
mengajak kita dengan iklan-iklannya, promosi-promosi iklannya, dengan diskon-diskonnya untuk kita itu ayo beli, ayo beli, ayo beli, ayo beli. Tapi daripada kita sebagai generasi Z kadang tuh dalam mencari informasi suatu produk itu tidak hanya Masih kurang ya. tidak hanya istilahnya mencari informasi produk itu hanya seputar harga, seputar apa istilahnya perbandingan harga di marketplace lain, tapi lebih daripada itu kita juga harus menumbuhkan kesadaran bahwasanya ketika kita mencari informasi suatu produk yang memang benar-benar kita butuhkan, itu juga harus melihat bahwasanya quantity produk itu apa toh, sejarah produk itu apa, terbuat dari apa, buatan dari negara mana, dan ketika kita membeli produk itu, apakah produk itu nantinya akan mampu untuk meningkatkan values kita, values diri kita. Mungkin apalagi kita seorang mahasiswa nih, ketika membeli barang sih mungkin kita lebih tertarik ke arah kita beli komputer, kita beli laptop dan lain sebagainya yang memiliki spek bagus sekalian, agar apa? Agar ketika kita memiliki laptop yang speknya bagus, itu akan membantu pekerjaan kuliah kita lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita kan juga terlepas daripada hanya barang, sekarang ini yang marak adalah GoFood, membeli makanan-makanan yang istilahnya secara online itu kan kita dimanjakan banget ya, beli barang online, tinggal apa istilahnya, tinggal buka HP, pesen COD, barang datang sendiri, kemudian buka HP, ketika kita lapar itu tinggal pesen lah di beberapa platform, itu kan banyak banget gitu kan. Tapi ketika Ramadan ini, apakah benar-benar kita mampu untuk memanage, asalnya kita mampu untuk sadar, pikiran kita itu sadar, kita itu benar-benar hadir ketika kita membeli barang itu, dalam arti kesadaran kita itu benar-benar ada ketika kita membeli barang itu, ataukah hanya sebatas tertarik aja, tapi nanti ketika kita beli barang tersebut malah tidak terpakai, itu kan menjadi sebuah pemborosan. Ya benar banget. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra, itu ayat 26-27, kalau nggak salah bunyinya itu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu mengambur-amburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan alhamdulillah banget ketika kemudian kita mubadir, atau bisa diartikan juga dengan kata boros tersebut, menjadi salah satu perilaku yang sangat buruk dan harus sebisa mungkin benar-benar kita hindari. Itu sih. Kemudian kriteria daripada mindful finance yang pertama ya, itu yang seperti itulah. Kadang kita lihat teman-teman kita yang sering belanja-belanja banyak banget, tapi kemudian nanti dijual lagi gitu kan. Apalagi teman-teman kita yang dapat diskonan sampai beli barang tapi 0 rupiah, tapi kemudian nanti dijual lagi dan lain sebagainya. Itu kan ketika memang dirimu tidak memiliki minat yang bermanfaat terhadap barang tersebut, ya kenapa dibeli gitu kan. Kemudian contoh lain lah, mungkin apalagi sekarang itu marketnya apa toh Mbak Denisa, investasi ya mungkin ya. Iya, investasi kan itu saham itu Kak. Investasi saham dan lain sebagainya. Kadang tuh teman kita sok ngajak banget gitu kan, yuk ajak investasi biar nanti punya tabungan lah, punya istilahnya dana di masa depan dan lain sebagainya. Padahal ketika kemudian nanti saham ataupun investasi mereka turun 1% aja, itu mereka sudah gelagapan gitu kan, sudah galau, gelisah dan lain sebagainya, stres. Padahal istilahnya mereka berinvestasi menggunakan dana-dana yang istilahnya dana tersebut bukan menjadi dana simpanan mereka, ataupun dana apa istilahnya, dana yang memang mereka peruntukkan untuk berinvestasi, tapi malah menggunakan dana-dana yang menjadi dana kebutuhan mereka seperti